Oke teman-teman, ya semangat pagi buat teman-teman semua ya, semangat pagi ya. Sebelumnya saya mohon maaf ya, saya tidak menampilkan open kamera dikarenakan kamera dari layar zoom saya ini kurang bagus teman-teman, wajar lah ya. Kita kan cuman ini ya trader-trader pemula begitu ya, atau belum apa namanya teknik kamera saya belum pala bagus seperti itu teman. Kalau saya buka deh seperti ini teman-teman. Nah, seperti ini kan agak agak burak ya, agak jelek ya, seperti itu ya. Jadi, saya tutup kamera saja ya seperti itu. Oke, nah itu dia. Jadi kali ini saya, ada suatu planning atau program baru ya, programnya adalah, saya mau mencoba memberikan saham-saham, bukan lagi yang ini, bukan lagi yang saham-saham yang, eee, akumulasi masif seperti itu, enggak. Jadi, selain akumulasi masif nanti juga akan kita sampaikan, ya sesekali, tapi ini saya lebih membahas ke saham-saham top gainer hari ini. Bagaimana peluang saham-saham top gainer, dalam memprediksi saham ini masih bisa naik atau enggak. Seperti itu teman-teman ya. Berikan saya waktu sebentar, akan saya pilihkan sahamnya. Kita buka di sini dulu ya. Oke ya, sebentar ya. Oke, ini dia teman-teman. Jadi pertama sekali saya sudah mengecek saham-saham top gainer ya, sudah mengecek saham-saham top gainer itu apa-apa saja. Yang pertama saya akan coba dari sahamnya BP, ya ini BP ya. Oke, BP ya. Nah, caranya bagaimana? Seperti ini teman-teman. Pertama dulu, sebelum kita yang namanya analisa saham itu, kita lihat dulu karakter dari saham itu bagaimana. Sebelum kita ke chart, seperti itu dia. Jadi BP ini teman-teman, kalau kita scroll dari sini, dia naik nih dari 76 ya, naik dikit-dikit sampai 90 ya, terus naik dikit-dikit sampai 81, tiba-tiba longsor ARB ke 61 dan balik lagi ke 79. Nah, seperti itu. Artinya apa? Karakter dari saham ini berarti dia kalau mau naik itu teman-teman nggak bisa dia terlalu tinggi-tinggi sekali. Seperti itu. Itu menurut saya ya. Dia kalau mau naik tinggi nggak bisa tinggi-tinggi sekali. Seperti itu dia. Untuk karakternya yang perlu kita lihat. Apakah mungkin dia bisa naik lebih tinggi Pak Pinem? Ya bisa saja. Tapi dari karakter yang sekarang saya lihat itu ya enggak gitu. Jadi artinya kalau dia udah naik 79 begini berarti ada potensi untuk koreksi. Seperti itu teman-teman. Ada lagi dia potensi untuk koreksi. Seperti itu maksud saya. Jadi oleh sebab itu ya perlu juga kita lihat saham-saham ini bagaimana karakternya. Jangan sampai dia baru naik 1 hari, tapi dia akhirnya longsor. Seperti itu dia teman-teman. Jadi langsung saja ya seperti BP ini, dia kan naik ini teman-teman karena 29%, di mana volumenya itu adalah 3 juta lot ya, 3 juta lot, 3,6 juta lot. Ya kita lihat, dia itu harga closingnya 69 dan harga harga tertingginya 81. Jadi kalau kita lihat ini kan pro buy-nya cukup aktif teman-teman. Pro buy-nya bagaimana? Kita masuk Tradebook kita lihat. Berarti yang distribusi di saham ini adalah dia 80 dan 81, 80 dan 81 ya. Karena close-nya 79. Berarti dari harga 61 ke 79 itu akumulasi semua, seperti itu. Pak Pinem, apakah dalam fase itu tidak ada yang distribusi? Ada, tapi ketika dia distribusi ditampung sama bandarnya, kan begitu pola pikirnya. Kalau nggak ditampung sama bandarnya kan, kalau nggak diikuti sama bandarnya kan pasti longsor. Seperti itu maksud saya teman-teman. Jadi oleh sebab itu, menurut saya itulah dia posisi saat ini dengan volumenya cukup besar. Seperti itu ya. Di mana distribusinya cuma segini teman-teman. Seperti itu ya. Dari 3,6 juta lot distribusinya cuma seperti ini ya. Di sekitar 760.000 lot. Nah, berarti ada sekitar ya ada 760.000 lot, berarti ada sekitar dia saya sampaikan adalah ada dia itu sekitar dari 700 ini 2,9 juta lot itu akumulasi seperti itu dia. Nah, yang perlu kita perhatikan di sini ada keanehan di sini teman-teman. Ya, keanehan di sini di 78. Di 78 ini teman-teman, ini volumenya besar sekali, hampir 2 juta lot ya, bukan hampir, malah sampai 2 juta lot. Nah, Anda kan sudah mempelajari ya dalam teknik analisa volume itu yang namanya pola pikir satu broker sampai dengan 3 broker ya, sudah mempelajari teman-teman ya. Jadi artinya di sini adalah gini teman-teman, kok tiba-tiba ada volume gede di sini dengan 2 juta lot. Nah, yang 2 juta lot ini tentunya teman-teman, menurut analisa volume adalah yang membawa harga ini naik, bukan yang pondasi di bawah seperti bukan pondasi di bawah ini teman-teman, tapi yang membawa harga ini naik.
Nah, sekarang yang jadi pertanyaan adalah apakah harga ini yang bawa naik ini akan segera jualan atau tidak gitu. Jadi artinya broker yang pondasi bawah ini, pondasi di bawah ini dari 61 ini dengan yang ada di sini dari 78 ini berbeda teman-teman. Itu dalam teknik analisa volume, seperti itu dia. Jadi di sisi ini adalah broker ini posisinya udah cuan tapi dikit, tapi broker yang di bawah ini kan posisinya udah cuan gede, yang bawa dari 61. Udah gede cuannya kan, hampir 20% lebih, ya 28% lebih gitu. Tapi broker yang ini yang mengelola 2 juta lot ini belum cuan. Nah, jadi menurut saya BP ini ada peluang dia akan naik untuk esok harinya teman-teman. Seperti itu pola pikirnya ya. Seperti itu pola pikirnya. Jadi oleh sebab itu silakan pantau BP ini. Pak Pinem, apakah mungkin dia akan longsor, Pak? Mungkin juga, karena kita sama-sama ketahui dalam suatu saham itu tidak kelola satu broker, maka broker yang di bawah ini, yang ngumpulin di bawah ini bisa saja jualan, teman-teman. Bisa saya jualan yang mengumpulin di bawah ini. Gitu dia. Memang yang bawa naik yang ini ya, yang broker bawa ke 78 ada satu broker, tapi yang di bawah kan udah cuan. Seperti itu teman-teman. Jadi oleh sebab itu ini bisa juga longsor. Jadi kalau misalnya naik ya BP ini menurut saya hitung dulu ya teman-teman ya. Menurut saya saham ini bisa nanti mencapai ya, saham BP ini ya bisa mencapai nanti sekarang harga closingnya 79. Kalau nanti naik itu bisa mencapai harga 84 bahkan sampai ke harga 90 untuk kelanjutannya ya. Bisa mencapai harga ya, saya buat sini ya, sampai harga 84 ya, harga 84 atau dibilang sebut TSP ya. TSP-nya itu bisa sampai ke 84 bahkan ke 90. Seperti itu teman-teman. Nah, jadi untuk lebih lengkapnya kita coba ke chart aja ya, chart ya. Pola pikirnya kita sudah dapat ya dari volume ya. Kita ke chart dulu coba ya. Ini saya hapus saja ya. Saya hapus. Oke, sebentar ya. Saya hapus dulu. Kita ke chart ya. Oke ya, kita coba ke chart dulu. Nah, ini dia BP teman-teman. Nah, jadi BP ini menurut saya dia itu teman-teman bisa mencapai harga 84 sampai ke 90 teman-teman. Itulah saham BP ya. 84 sampai ke 90. Sebentar teman-temannya. Oke, sebentar ya. Nah, ini. 84, oke, 84, oke, sampai ke 90 teman-teman. Nah, di sini target sell-nya. Bisa sampai ke sini teman-teman, BP ini. Seperti itu, BP ya. Ini target sell-nya. Ya, target sell 84 bahkan ke 90 bisa sampai di sana ya. Karena tadi ada yang membawa dia kan gitu kan, ada yang membawa. Nah, lalu kalau misalnya longsor teman-teman, kalau misalnya saham BP ini longsor ya, menurut saya BP ini akan menguji saham BP ini, saya hitung dulu ya, akan menguji itu adalah di harga ini teman-teman, bisa mencapai range harga 60 di harga 70 sampai dengan 67 teman-teman. 70 sampai 67 di harga sini. 70 sampai dengan 71 sorry. 71 ya, 71 sampai dengan 67. Nah, di sini teman-teman pantulannya. Ah, begitu. Ini pantulan. Pantulan ya. Pantulan. Ah, seperti itu teman-teman. Ya, ini dia. Di sini pantulannya. 70 sampai dengan 61 di range sini. Artinya apa? Artinya begini teman-teman. Kalau saham ini nanti open market dia longsor begini, turun ke bawah begini, nah disinilah titik pantulnya teman-teman, secara unfold. Tungguin aja dekat sini, saran saya begitu. Tungguin. Teman-teman boleh buy di sini, boleh ketika turun kan misalnya teman-teman nggak sependapat dengan unfold nggak masalah, bisa buy di sini ya. Di range 79 sampai dengan 71 bisa buy gitu. Tapi average load-nya di range sini, seperti itu dia. Kalau dia turun dulu. Tapi kalau dia naik dan naik dia begini ke atas lalu turun, itu sangat berbahaya teman-teman. Artinya apa? Artinya begini. Dia ini naik dulu nih ke atas. Nah, lalu dia dan naik akhirnya turun gitu ya. Akhirnya dia turun gitu ya. Akhirnya dia longsor seperti itu. Ya, layarnya dia longsor seperti ini ke sini gitu kan, ke bawah. Nah, kalau dia longsor ke bawah seperti ini teman-teman, artinya begini. Dia udah naik jualan baru dia distribusi, terus distribusi Anda tampungin gitu ya. Itu salah, bukan begitu cara mainnya gitu. Itu salah. Nah, jadi dia harus turun dulu. Kalau turun dia kita buy di sini, begitu dia mantul, teman-teman mau jual di harga berapa saja boleh. Seperti itu.
Teman-teman mau jual di harga berapa saja boleh, silahkan. Seperti itu dia teman-teman. Nah, itulah dia untuk saham BP ini. Seperti itu dia ya. Untuk peluangnya nanti di hari Senin. Seperti itu teman-teman. Oke, itu dia yang pertama. Kita lanjut ke saham yang kedua. Yang kedua itu ada saham BBYB ya, BBYB. Nah, kita belajar dulu pola pikirnya. Nah, seperti ini BBYB ya. Oke, ini BBYB. Jadi BBYB ini teman-teman kita lihat dulu dia mantulnya dari harga berapa ya. Kalau kita scroll ke bawah tidak, dia mantulnya ini baru mantul di sini teman-teman. Baru mantul. Ini konsepnya itu sama dengan seperti BP tadi ya, BP tadi. Dia mencetak volume sebesar 3,5 juta lot. Dia akhirnya turun dulu ke bawah lalu akhirnya mantul. Seperti itu. Ya, turun dulu dari dia terendahnya itu di sini lah 230 ini. Ini baru boleh mantul. Seperti itu dia ya. Dia boleh mantul. Nah, lalu dia ini seperti ini teman-teman, dia ada 3,5 juta lot. Nah, kita lihat dulu low sell-nya berapa, distribusinya berapa dari 284 ke 278. Berarti 284 278 nah segini teman-teman. Ada sekitar hanya sekitar 600 ribuan lot dari sini. Berarti ada 2,9 juta lot lagi volume akumulasi yang belum dilego, yang belum dijual. Seperti itu dia. Ya, yang belum dijual. Di mana dia dari 230 baru sekarang dia naiknya ke ini ya. 278 seperti itu. Berarti ada volume yang belum dijual seperti itu teman-teman. Ya, ada yang volume yang belum dijual. Maka dari situ saham ini berpotensi naik gitu dia, berpotensi naik. Apakah dia akan nanti langsung naik Pak Pinem? Belum tentu. Karena kenapa? Selalu ingat pola bandar. Pola bandar bagaimana adalah dia itu mengelola saham itu tidak satu broker, ya. Dia memakai saham itu adalah beberapa broker. Jadi yang membawa naik ini bukan si pondasi di bawah ini, ya. Yang bukan yang cicil di bawah ini. Ada perpindahan dia teman-teman ketika ini diangkat dari 236 ke atas ya, diangkat dari 236 ke atas gitu naik gini, dia ada perpindahannya. Berpindah brokernya begitu yang membawa naik sampai ke harga 278. Artinya apa? Broker yang di bawah ini sudah cuan, teman-teman. Jadi kapan saja bisa mengguyur seperti itu. Itu dia. Jadi dia udah bisa kapan saja bisa mengguyur seperti itu dia. Jadi peluang dari BBYB ini bagaimana? Kita coba lihat chartnya ya. Kita coba ke chartnya kalau begitu ya. Kita coba lihat BBYB ya. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, ini BBYB naik, volumenya juga mendukung ya, di mana di sini dia mempunyai suatu base. Ya, di sini dia buat base. Oke, di sini dia buat base. Volumenya juga mendukung ya. Ini bisa mantul naik dan harga juga sudah mulai uptrend ya, uptrend sudah di atas garis M uptrend ya. Uptrend, jadi ini bisa berpeluang, volume juga mendukung, seperti itu dia. Jadi, apakah mungkin Pak Pinem dia akan turun dulu? Mungkin saja. Karena kan broker yang di bawah itu udah cuan, jadi dia bisa melego barangnya dulu, teman-teman. Seperti itu maksud saya. Jadi, bisa juga dia akan naik, seperti itu. Jadi, menurut saya, karakter BBYB ini agak berbeda dengan BP. Jadi, karakter BBYB ini lebih sopan, lebih enak dianalisa. Seperti itu. Ya, lebih sopan dan enak dianalisa, seperti itu. Jadi, oleh sebab itu, ini menurut saya peluang, mari ya, kita pantau bersama, seperti itu dia ya. Jadi menurut saya BBYB ini ya, dengan kenaikan dia saham itu sekitar tadi adalah ini ya 19% ya, 19%, maka menurut saya BBYB ini ya saya buat dia adalah support pertahanan dulu ya. Jadi kenaikan ini dia support pertahanannya, saya coba cek dulu ya, saya hitung. Jadi support pertahanan saham ini terdekat saham ini adalah nggak usah saya ini. Jadi saya buat di sini dulu ya teman-teman ya, sorry ya, sebentar ya. Support pertahanannya itu teman-teman ada di harga 272 teman-teman, 272. Di sini support pertahanannya, oke ya, 272 teman-teman. Nah, ini. Oke, 272 ya, support pertahanannya di 272. Lalu support kuatnya itu ada di 260. Ini support pertahanan ya, support pertahanan 272, support kuatnya ada di 260. Saya tulis saja seperti ini ya, teman-teman yang lihat ya. Nah, support pertahanan di harga 272, support kuat di harga 260. Seperti itu teman-teman. Nah, gitu. Jadi maksudnya di sini adalah seperti ini. Saham ini dia support apanya memang di sini ya 250 ya, tapi dalam unfold itu bukan itu supportnya. Karena pada fase dia menaikkan harga ini berarti average-nya makin naik. Kan begitu dia pola pikirnya ya, makin naik.
Maka dari itu, inilah sekarang petanya. Artinya apa? Kalau breakdown dari 260, hati-hati teman-teman. Saham ini bisa kembali ke sini, ke 250 begitu. Kalau turun dari 260. Breakdown itu apa? Harga closing market ya, bukan harga pada saat terjadi market. Nah, itu harus Anda pahami. Jadi, misalnya saham BB ini longsor besok, range-nya inilah teman-teman untuk diakumulasi. Anda boleh membeli di 272, tak beli 272, rupanya makin turun. Nah, Anda fresh down nanti di 260. Seperti itu dia teman-teman. Anda fresh down di 260 kalau dia makin turun. Tapi kalau dia naik ya udah mantap lah kan gitu kan. Cuan. Seperti itu dia teman-teman. Jadi itu dia untuk saham BBYB. Maka target sell yang saya tentukan adalah target sell dari terdekat ya, target sell terdekatnya itu ada di harga 288 sampai dengan di harga adalah di 302 teman-teman. Ini target sell-nya. 288 dan 302. Dari BBYB ini ya, BBYB kalau dia mau naik nanti target sell-nya di sini terdekat 288 dan 302 di range ini teman-teman. Seperti itu. Kalau dia turun ambil peluang di bawah ini kalau turun. Kalau dia naik dia kita jualannya di sini seperti itu. Itu ada fasenya di 288 kalau saya cek di sini itu ada di sini ya, di sini. Sorry 288 ini ya. Sampai dengan 302 itu ada di sini. Nah, di sini. Inilah target sell dari BBYB. Nah, itulah dia untuk saham yang kedua. Ya, kita sudah tadi ambil pola pikirnya dan sekarang dia sudah sampai di sana. Seperti itu ya. Begitulah peta untuk BBYB. Silakan pantau nanti ke depannya. Mudah-mudahan ini bisa berikan cuan untuk hari Senin nanti, teman-teman. Seperti itu dia. Oke, saya lanjut ke yang berikutnya adalah ya, kita ke saham Cleo. Kita tengok dulu volumenya Cleo. Ya, Cleo ya. Nah, jadi kalau Cleo ini teman-teman agak berbahaya. Kenapa agak berbahaya? Ini sahamnya udah turun ya, maaf. Naiknya itu udah cukup tinggi saham Cleo ini, teman-teman. Naiknya udah cukup tinggi sehingga saham ini menurut saya ini cukup berbahaya. Bisa saja dia longsor mendadak itu bisa, teman-teman. Hati-hati ya. Longsor mendadak itu dia bisa hati-hati. Seperti itu dia. Tapi yang jadi acuan kita adalah setelah kenaikan ini, selalu dia membuat suatu volume yang besar seperti ini, volume besar seperti ini, volume besar seperti ini. Artinya apa? Kalau dia buat volume besar seperti itu, teman-teman, yang dimana harganya hijau, berarti dia itu belum mau jualan, teman-teman. Artinya apa? Dia masih mau targetnya itu sampai lebih tinggi lagi. Begitu dia. Akan tetapi, harga yang di bawah ini, yang di bawah 1000-an ini ya, yang dimana Cleo ini turunnya dari bawah sekali ya, kita bilang dari 700-an ya, bahkan di bawahnya lagi masih ada lagi yang punya barang, itu udah cuan luber. Jadi kapan saja dia bisa mengguyur Anda, teman-teman. Seperti itu dia. Tapi yang kita perlu perhatikan di sini adalah, kok kalau dia memang mau jualan, kok dia selalu melakukan akumulasi dengan volume yang cukup besar. Seperti itu dia. Akumulasinya juga bagus. Volumenya gede-gede. Seperti itu, teman-teman. Jadi, itu pun jadi tolak ukur kalau kita mau masuk di saham tersebut. Seperti itu dia, ya. Jadi kalau saya lihat, ini kan volumenya kan 123.000 lot, ya. Gimana itu di sini teman-teman ya, di distribusinya cuma 1285, 1280, 1275. Ini distribusinya. Jadi ini kalau dihitung hanya sekitar 20.000 lot. Berarti sekitar 103.000 lot itu adalah akumulasi. Seperti itu dia. Kalau dia memang akumulasi sebanyak ini, apakah dia akan langsung longsor? Nah, seperti itu teman-teman. Bisa saja langsung longsor, tapi akan tetapi ya longsor dia pasti akan ada namanya pantulan kan. Jualan dulu lah yang ini biar mantap kan begitu dia ya. Jadi kita coba dulu ke chartnya kalau begitu. Ya, kita coba ke chart Cleo, kita lihat Cleo ya. Nah, seperti ini teman-teman. Sorry, salah ya. Salah, Cleo-nya bukan yang ini. Cleo. Nah, ini teman-teman, Cleo. Ya, udah. Posisi sangat uptrend, berada di garis uptrend teman-temannya. Volumenya juga apa? Inilah yang disebut dengan pola higher high, higher low, teman-teman. Dia membuat di sini support, ya. Oke. Lalu dia buat di sini lagi. Oke. Lalu dia buat di sini lagi. Oke. Lalu dia buat di sini lagi. Oke. Lalu dibuat di sini lagi. Nah, dia selalu membuat anak tangga seperti itu, teman-teman. Dari polanya dia kadang turun dulu baru naik lagi, turun dulu baru naik lagi, turun dulu baru naik lagi. Ini juga naik dulu, turun baru naik lagi. Jadi ini ada peluang untuk turun dulu baru naik lagi, teman-teman. Kalau memang fasenya belum kelar, maksud saya. Seperti itu. Anda harus ketahui bahwasanya setiap ini naik tinggi begini, ini ada volume.
Artinya apa? Ada uang bandar di sini dengan jumlah yang cukup besar, seperti itu dia. Jadi yang menaikkan ini teman-teman, itu brokernya berbeda dengan yang membuat timbunan di bawah ini. Jadi yang membuat timbunan di bawah ini teman-teman, dia volumenya atau uangnya itu udah banyak, yang kapan saja bisa mengguyur teman-teman semua, seperti itu dia. Nah, begitu dia. Itu pola pikirnya, pola ini. Nah, jadi saham ini agak cukup berhati-hati kita teman-teman. Jangan sampai kita jadi bagian cuci piringnya, seperti itu. Jadi dari saham Clio ini tadi saya sampaikan ya, petanya, peta dari saham ini adalah dengan saya hitung volumenya tadi adalah support pertahanannya. Saya hitung support pertahanannya ya, sebentar. Saya hitung dulu. Oke, support pertahanan dari saham ini adalah di harga sebentar teman-temannya. Oke, support pertahanannya itu di harga support pertahanan. Itu di harga adalah 12.35 teman-teman. 12.35. Ini support pertahanannya. Gitu. Jadi artinya ketika kenaikan ini teman-teman, volume itu yang ada di sini dia. Di sini volumenya agak gede. Seperti itu ya. Lalu support kuatnya itu adalah di harga, sebentar saya cek dulu ya. Di harga 11.70 teman-teman. Oke ya. Dia di harga 11.70. Support kuat. Nah, seperti itu teman-teman, support kuat. Ini dia. Ini peta dari saham ini. Jadi artinya kalau saham ini longsor, Anda beli di sini. 12.35. Gitu. Kalau dia misal turun lagi, Anda beli di sini 11.70 untuk average down-nya gitu. Breakdown 11.70 jangan. Karena itu akan bisa makin longsor ke dalam, teman-teman. Seperti itu. Dengan target sell yang saya tentukan untuk saham ini adalah, kita taruh dulu di sini ya. Di sini dia, target sell-nya itu adalah target terdekat ya, target sell. Saya sampaikan target sell terdekat. Ya, target sell terdekat itu ada di harga, saya sampaikan adalah di harga 13.30 sampai dengan terdekatnya teman-temannya 13.30 sampai dengan 1.410 teman-teman. Ini target sell terdekat dari saham ini. Nah, di sini teman-teman. Nah, silakan pantau untuk ini. Menurut Anda bagus apa tidak? Seperti itu teman-teman. Jadi kalau bisa kita lihat, ini kan 11.70 saya buat ya. 11.70 itu di sini teman-teman, 11.70. Nah, di sini pas di garis uptrend-nya ini, 11.70 ini. Nah, ini ya, pas di garis uptrend-nya ini. Sini ya. Nah, sini dia garisnya. Seperti itu. Jadi artinya apa? Artinya adalah saham ini teman-teman bisa saja dia kalau udah longsor dari garis uptrend-nya ini dia bisa goal gitu. Maksudnya goal adalah bisa longsor lebih dalam seperti itu. Ini dia target sell-nya teman-teman untuk saham Clio. Seperti itu ya. Itu dia dari saya untuk saham Clio. Saya masuk ke saham yang berikutnya ya. Kita masuk saham berikutnya. Oke, saham yang berikutnya adalah saham agro. Iya, saham agro. Jadi saham agro ini pun teman-teman udah cukup bagus ya. Menurut saya itu cukup bagus. Tentunya ini bisa berpeluang juga berikan cuan teman-teman. Seperti itu ya. Agro ya. Jadi agro ini kita kalau lihat scroll ke sini dia itu mantulnya dari harga 244 teman-teman. Dari 244 dia naik terus, naik terus, naik terus, naik terus, naik terus. Akhirnya dia sampai di 266. Nah, di fase ini teman-teman bisa kita perhatikan ya, bisa kita perhatikan. Dari dia 244 ini teman-teman, 244 sampai dengan dia 250 ini dan akhirnya mencetak harga baru di 266 ini. Inilah dia teman-teman di fase ini dari 244 sampai di sini 250, di mana 244 itu dia tanggal 19 bulan April ya, 19 April sampai dengan 21 bulan 5 di mana saya bilang 1 bulan, itulah dia yang namanya membuat fondasi awal teman-teman. Fondasi awal paling bawah. Support paling bawah, fondasi awal.
volume terbesar dari saham itu. Jadi ketika naik dia begini teman-teman, di mana harga ini merupakan harga terbaru, itu sudah berpindah dia bandarnya. Sudah 3 broker yang kelola. Kalau teman-teman belum memahami satu broker tambah 3 broker ya, saran saya lihat YouTube saya yang judulnya itu adalah cara bandar menggerakkan harga saham. Itu pola satu broker tambah 3 broker. Itu perlu teman lihat supaya lebih memahami. Seperti itu maksud saya teman-teman. Itu dia agro. Jadi peluang agro ini bagaimana Pak Pinem? Ya seperti ini saya sampaikan. Ya. Jadi agro ini dia kan sudah membuat pondasi awal dari 244 ya, dari 1 bulan sampai sini. Berarti di sini udah pondasi awal. Di sini sudah berpindah apanya? Brokernya, udah berpindah brokernya. Sehingga broker ini akan kedepannya akan bereuforia kembali naik ke atas untuk menggerakkan harga. Mudah-mudahan tidak ada serangan retail dengan lot besar atau bad news dari saham ini. Kalau ada bad news teman-teman, harga saham ini akan turun lagi di bawah 250. Kalau tidak, enggak. Seperti itu dia ya. Jadi oleh sebab itu saya sampaikan sama Anda, peta dari saham ini adalah untuk saat ini ya, untuk saat ini peta dari saham ini adalah saya sampaikan support pertahanannya. Oh sorry, sebelum saya ke sana ini udah saya hitung apanya, kita kecatnya dulu coba ya. Kita kecatnya ya. Oke, kita buka saham agro ya. Agro ya, agro. Nah, ini teman-teman, dia udah ada volumenya di sini, di mana dia di sini sudah mulai mengakumulasi atau membuat suatu base. Ya, ini base-nya ya, base. Inilah base akumulasinya untuk membuat yang namanya support awal, teman-teman. Kalau yang teman-teman sudah ikut saya pasti paham itu apa itu support awal. Ini yang disebut dengan dia membuat support awal. Nah, begitu. Jadi ketika dia sampai di sini ya, saya sampaikan, ketika dia sampai di sini, ini udah bagus. Naik ini bagus ini, bukan nggak bagus. Dia udah membuat support awal di sini. Dia ini udah bagus, udah naik. Seperti itu. Bukan tidak bagus ya, ini bagus dia naik begini. Gitu. Artinya brokernya udah pindah, tapi dia udah punya volume. Artinya ini naik ke sini, ini udah cuan teman-teman. Yang kapan saja bisa mengguyur Anda. Seperti itu. Itu dia, kapan saja bisa mengguyur Anda. Nah, begitu dia teman-teman. Jadi, oleh sebab itu saya sampaikan ya, untuk saham ini kalau saya hitung dari analisa volume ya, support pertahanannya ya, support pertahanan itu di harga saya sampaikan adalah di harga 246 teman-teman. Sorry, bukan 246, 256. Ini support pertahanan teman-teman ya. Support pertahanannya 256. Lalu support kuatnya itu di harga 248. Artinya apa? Artinya begini teman-teman. Kalau saham ini besok berada di range ini, Anda harus hati-hati. Nah, dalam konteks support kuat dan support pertahanan ini seperti itu teman-teman. Uang di support kuat ini lebih sedikit daripada uang di support pertahanan ini teman-teman lebih sedikit daripada di support kuat. Seperti itu. Uang di support pertahanan ini lebih sedikit daripada di support kuat. Jadi support kuat ini uangnya lebih banyak. Jadi kalau harganya itu bergerak di range ini, berarti uang di support kuat ini sudah dilego teman-teman. Sudah dijualnya. Seperti itu. Nah, kalau Anda bisa menganalisa saham ini dan dapat barang tapi dia nggak breakdown dari support kuat, nah itu nanti akan berpeluang untuk mantul. Seperti itu. Biasanya dia teman-teman, biasanya validasinya adalah 7 hari. Kalau saham ini 7 hari dia tidak turun dari support kuat atau harga closingnya tidak di bawah support kuat, nah itu akan berpeluang mantul teman-teman. Seperti itu dia. Jadi silahkan atur posisi Anda. Anda tahu harga saham apa saat ini kan di sini ya di 266, harga 256. Nah, kalau misalnya Anda mau beli sahamnya, silahkan beli di 266, beli ya, 266, beli. Lalu di 256, 266 dibeli ya, dibeli. Terus misalnya longsor nih, average down di sini 256. Nah, longsor lagi, average down lagi di sini di 248. Seperti itu dia. Breakdown dari 248 selesai pesta teman-teman. Karena di sinilah uang terbanyaknya. Seperti itu dia teman-teman. Ya, oke. Itu dia untuk saham agro ini ya. Jadi oleh sebab itu sebagai target sell yang saya tentukan untuk saham agro ini teman-teman adalah terdekatnya ya, target sell. Kita bikin target sell. Target sell terdekat itu di harga adalah 282 ya, 282, baru itu disampai dengan di harga 282 dan sampai dengan 290 ya. Oke, ini target sell terdekat teman-teman, 282 dan 290. Seperti itu. Ini target sell-nya ya. Nah, jadi kalau teman-teman bertanya sama saya, Pak Pinem, kenapa Pak target sell-nya ini terlalu dekat atau dekat sekali? Kok nggak bisa sampai di 300 atau bagaimana Pak? Begini teman-teman.
suatu saham itu kalau dia mau menuju target sell berarti kan membutuhkan volume di bawahnya kan. Nah, volumenya ini, volume hari ini nih, target terdekatnya memang di sini, begitu. Target terdekatnya memang di sini. Volume yang dia kumpulin di sini paling kuat itu nyampe nya cuma di sini, teman-teman. Nggak bisa nyampe lebih tinggi. Itulah analisa volume. Jadi kalau memang kita mau target dia lebih atas lagi di 300-an misalnya, kita lihat nanti di harga ini. Ada nggak akumulasinya? Kalau ada ya sampai lagi ke atas. Tapi kalau nggak ada itu akan balik ke bawah. Gitu, teman-teman. Makanya target sell dalam unfold itu selalu dekat karena volume yang ada di sini, uang yang ada di sini memang targetnya itu kalau misalnya di Lego cuma sampai di sini mampu naik. Seperti itu, teman-teman. Itulah analisa volume ini. Begitu dia. Jadi itu targetnya itu ada di sini ya 282, ya 282 sampai dengan 290. Seperti itu, teman-teman ya. 282 sampai dengan 290. Nah, di sini dia. Nah, ini teman-teman. Nah, begitu. Itulah dia. Oh, sorry ya, sorry. Nah, di sini teman-teman. Itulah dia targetnya. Nah, menurut Anda kira-kira sampai nggak targetnya itu? Kan lumayan juga, teman-teman. Dari 266 dijualan di sini kan ya lumayan lah ya. Teman-teman juga bisa cuan. Seperti itu, teman-teman. Ya. Itu dia untuk saham agro. Nah, begitu. Oke. Baru kita lanjut ke saham berikutnya. Oke, ya. Saham berikutnya yang menurut saya bagus itu adalah saham Piva ya. Dari top gainer ini kita analisa satu-satu, teman. Piva. Ya, Piva ini bagus ya. Piva ini bagus, tapi harus teman-teman ketahui, Piva ini ada hubungannya dengan aksi corporate action. Corporate action-nya apa? Corporate action dari Piva ini, teman-teman, adalah dia itu punya waran yang expired warannya itu adalah saya katakan itu expirednya di 2029. 5 tahun lagi, teman-teman. Dengan harga tebus itu 800. Dengan harga tebus 800. Jadi artinya apa? Artinya adalah proxy ini harus mengumpulkan barang di sini dulu di bawah ini untuk kelak bisa membawa harganya naik ke sampai 800. Seperti itu, teman-teman. Itu strategi dari Piva ini, teman-teman. Seperti itu dia. Strateginya begitu. Kita sama-sama ketahui ya, sama-sama ketahui Piva ini baru reg issue. Ya, baru reg issue, Piva ini baru reg issue sehingga jumlah saham yang beredar cukup banyak. Seperti itu. Jadi, dia ada punya misi selain dari memperbaiki yang namanya kondisi perusahaan akan lebih bagus ya. Dia juga punya misi untuk menggerek harga ini sampai 800. Nah, untuk menggerek ini tentunya butuhkan modal di bawah, volume di bawah. Caranya bagaimana? Ya harus ambil dari retail. Karena retail juga ada yang tebus saham Piva ini. Tebus apanya? Tebus reg issue-nya ada. Jadi harus dirampok dulu dari retail. Caranya bagaimana? Yaitu dengan menaikkan turunkan harga saham. Seperti itu, teman-teman. Dengan menaikkan turunkan harga saham. Jadi kalau pondasi di bawah ini nanti sudah kokoh, maka akan berpindah dia dengan broker yang lain, itu akan bisa naik sampai 800. Seperti itu dia. Apakah misi Piva ini sukses? Itu saya nggak tahu, teman-teman ya. Apakah nanti sukses atau bagaimana? Saya nggak tahu. Yang pasti polanya itu dari volume yang terjadi, saya merasa polanya adalah seperti itu, teman-teman. Nah, begitu dia ya. Seperti itu. Jadi itulah Piva ini, teman-teman, di mana harga saat ini adalah di harga 123 ya. Dia naik dari sini ya. Dia udah akumulasi di bawah ini banyak juga, volumenya juga gede-gede. Dia naik di sini, itulah dari karakter saham ini udah saya lihat bahwasanya saham ini, teman-teman, rentan sekali akan mau melakukan bantingan. Jadi kalau dia naik itu mau melakukan bantingan, teman-teman. Jadi saham kita lihat dia dari naik 87 ke 123. Saya tanya sama Anda, kalau Anda jadi bandar, Anda naik ke 87 sampai 123, Anda jualan apa tidak? Ingat selalu, teman-teman, yang naikkan ini adalah bukan bandar yang punya barang di bawah ini, bukan. Bukan. Itu bandarnya beda, brokernya berbeda, teman-teman. Seperti itu. Dia pakai broker yang berbeda. Pak Pinem, bisa dia satu broker, Pak? Bisa, tapi akunnya berbeda. Jadi akun yang di bawah ini, yang mengumpulin di bawah ini, dan yang membawa naik ke atas ini berbeda. Jadi yang di bawah ini udah cuan. Kapan saja bisa mengguyur Anda. Seperti itu dia. Makanya hati-hati kalau sahamnya seperti ini. Begitu, teman-teman. Jadi kita coba ke chartnya dulu kalau begitu ya. Di mana dia di sini udah oke. Ya, chartnya dulu. Saya coba dulu chartnya. Kita coba lihat chart saham Piva ya. Chart saham Piva. Nah, belajar seperti itu, teman-teman. Belajar pola pikirnya seperti itu, teman-teman bisa menganalisa sahamnya lebih baik lagi tentunya nanti ke depannya. Seperti itu. Ini Piva. Ya, volume akumulasinya juga oke, mantap ya, Volumenya gede ya, di mana dia juga membuat base di sini.
Saham ini sudah membuat base di sini ya, baru akhirnya dia mantul, ya mantul. Ini base-nya cukup lama juga. Maka dari itu saya sampaikan sama Anda ya, peta dari saham ini adalah support ya, support pertahanannya ya. Saham pipa ini kita lihat sama-sama nanti ya, support pertahanannya itu di harga 119 teman-teman. Baru support kuatnya itu ada di harga 110. Seperti itu teman-teman. 119 dan 110 ini dia support kuatnya. Nah, artinya apa? Seperti yang saya sampaikan tadi. Artinya adalah kalaulah Anda dapat barang itu tidak turun dari 119, itu sangat bagus sekali teman-teman. Anda bisa peroleh cuan. Tapi kalau dia Anda dapat barang di 119 baru akhirnya breakdown atau turun ke bawah, Anda lakukan fresh down di sini di 110. Di situ Anda lakukan fresh down teman-teman. Jangan di yang lain, di situ saja tunggu. Seperti itu. Pak Pinem, boleh kita lakukan fresh down di 117 atau 118? Boleh. Entah lot kecil aja boleh. Kalau saya pribadi akan tetap menunggu di support kuat. Karena ini uang terbanyaknya. Seperti itu. Nah, bisa saja ini nggak disentuhnya teman-teman. Misalnya nanti sentuhnya cuma sampai 115, baru dia mantul naik, itu bisa. Bisa kayak gitu. Jadi kalau misalnya uang Anda ada, ya average down sedikit-sedikit juga nggak apa-apa, tapi average down volume gedenya itu di 110 saja. Seperti itu teman-teman. Nah, apalagi Anda mendapatkan barang dia tidak turun dari sini. 119 sini, nggak turun dari sini. Dia bisa naik lagi gitu dia teman-teman. Maka target sell dari saham ini, sorry. Maka target sell dari saham PIVA ini saya sampaikan ya, target sell dari saham PIVA ini adalah di harga terdekatnya saya sampaikan teman-temannya, terdekatnya itu adalah di harga 127 ya. Itu sampai dengan harga 127 sampai dengan harga 139. Ini target sell-nya teman-teman. 127 sampai dengan 139. Kalau saya tarik itu di sini, 127. Mana 127? Sampai dengan 139. Nah, di sini teman-teman, di sini targetnya. Kita kembali ke konteks yang tadi lagi. Nah, kembali lagi kita. Pak Pinem, kenapa Pak Pinem target sell-nya dekat sekali, Pak? Nah, itu tadi dia, teman-teman. Kenapa target sell-nya dekat sekali? Karena volume yang dia kumpulin di sini, ya targetnya memang sampai di sini, gitu. Jadi nggak bisa dia targetnya sampai di sini. Kalau mau targetnya sampai di sini, bagaimana Pak Pinem? Kita tunggu lagi, di sini ada volume akumulasi apa tidak. Kita pastikan dulu, seperti itu dia. Itulah konsep unfold, teman-teman. Seperti itu ya maksud saya. Itu konsep unfold. Begitu. Jadi kalau Anda dapat barang di sini, nanti jualannya dekat sini, teman-teman. Range-nya ini. Seperti itu dia. Ya. Semoga bisa memberikan cuan kepada teman-teman. Itu dia untuk saham PIVA. Oke. Baru kita lanjut ke saham yang berikutnya. Ya. Saham yang berikutnya adalah SMGA ya, itu yang top gainer yang saya bahas ini ya, SMGA ya. Kita lihat bagaimana peluang SMGA. Ini yang terakhir teman-teman ya, udah cukup ya. Ini yang terakhir ya, ada 1 2 3 4 5 6 saham ya, cukup ya, itu saja ya. Kalau mau yang lain lagi nanti bisa tanya di channel kita ya. Nah, SMGA, perhatikan saham SMGA. Kalau kita lihat SMGA dia itu mantul ya, kalau dari harga terendahnya itu di harga, kalau saya lihat itu adalah di harga dari 75 ini di sini pernah kena, dia 78. Artinya apa teman-teman? Inilah dia suatu fase dari sini ya, dari 78 ini, dia naik terus gini, selama beberapa hari gitu, akhirnya di sini dia sudah mulai berpindah teman-teman. Karena kenapa? Di sini sudah masih closing hijau. Inilah udah bergerak yang 3 broker tadi teman-teman. Seperti itu. Jadi selama dari sini, dari dia tanggal 3 April, sampai dengan di tanggal ini teman-teman, di tanggal 15 Mei itu masih satu broker yang bergerak. Dia menimbun volume di bawahnya, begitu. Volume di bawahnya. Sehingga itu berpeluang lagi untuk naik. Kalau SMG ini udah saya edukasi di channel kita, sudah saya edukasi. Nah, kita pribadi tim-tim Unfold sendiri sudah cuan di atas 15%, seperti itu dia. Rata-rata cuannya sudah di atas 15%. Begitu teman-teman. Maka dari itu ini saham berpeluang, bukan tidak berpeluang teman-teman ya. Nah, tapi Anda harus ingat bahwasanya di bawah itu ada volume yang cukup besar yang siap kapan saja mengguyur Anda. Seperti itu. Makanya kita harus ketahui bagaimana peta terupdate saat ini. Memang di harga bawah ini ada yang siap mengguyur saya, tapi kok dia melakukan akumulasi gede-gedean di sini, gitu teman-teman. Volumenya kok gede, itu pola pikir yang harus kita patahkan dengan ketakutan kita dengan guyuran ini, seperti itu. Makanya kita perlu namanya apa? Trading plan, kan begitu.
Kita butuh trading plan. Bagaimana strategi kita untuk saham SMGA ini? Seperti itu dia, teman-teman. Maka dari itu, ya, saya sampaikan sama teman-teman ya, kita butuh strategi dari saham SMGA ini. Nah, maka dari itu, seperti ini. Kita masuk ke chartnya ya. Kita masuk ke chartnya, kita buka dulu SMGA, ya. Kalau teman-teman bertanya, Pak Pinem, kok semuanya gorengan? Bukan semuanya gorengan, teman-teman. Tapi saya sampaikan sama Anda adalah bukan semua gorengan, tapi kebetulan top gainernya ya rata-rata gorengan, kan begitu dia ya. Seperti itu. Ya, dia sudah membuat base di sini, bisa kita lihat base-nya ini ya. Sebenarnya base-nya ini belum selesai ya, karena belum break up dari sini, tapi volumenya ini udah juga oke ya. Oke, mantap, mendukung. Jadi ini berpeluang, teman-teman. Seperti itu maksud saya ya. Maka dari itu teman-teman, saya sampaikan sama teman-teman ya, adalah peta dari saham SMGA ini adalah support pertahanan. Nah, support pertahanan dari saham SMGA ini saya sampaikan sama Anda adalah di harga, support pertahanan itu adalah di harga 90, teman-teman. Ya, 90. Ini support pertahanan, teman-teman. Lalu support kuatnya ya, support kuat, sorry ya, support pertahanan. Lalu support kuat, saya ketik ya, support kuat. Oke ya. Support kuat saham ini, teman-teman, itu ada di harga 85. Artinya apa? Kembali lagi ke yang tadi pola pikirnya. Kalau Anda lah dapat barang, dia nggak turun, nggak breakdown dari 90. Breakdown itu closing market ya, nggak turun dari 90. Itu peluang sekali, teman-teman. Tapi Anda harus hati-hati ketika harga saham itu dapat di sini. Di range sini, gitu. Nah, jadi saya biasanya begini, teman-teman. Saya biasanya seperti ini. Kalau dalam entry suatu saham, saya kan sudah menentukan support kuat dan support pertahanan. Saya misalnya bagi nih, oke, saya mau masuk SMGA itu adalah sebanyak 10 juta. Ya, saya mau masuk 10 juta. Jadi kalau saya masuk 10 juta itu udah saya bagi tiga titik, teman-teman, 3 titik. Misalnya saya masuk yang titik pertama itu adalah saya katakan adalah 1,5 juta. 1,5 juta. Baru saya masuk ke apa? 3 juta. Baru saya masuk dia di 5 juta. Gitu, teman-teman. Gini dia konteksnya. Nah, jadi ini bagaimana Pak Pinem? Dia seperti ini. Ya, sorry. Sebentar. Nah, konteksnya begini, teman-teman. Jadi dari sini ya, ini kan harga 94. Baru kan ini 90 ya. Berarti dari 94 ke 90 saya masuknya 1,5 juta. Jadi di sini saya masuk di harga range 94 sampai dengan 91. Gitu, teman-teman. Saya masuk di sana. Baru di 3 juta saya masuk di harga 91, baru di di 5 juta saya masuk dengan harga 85. Seperti itu, teman-teman. Ini konteks cara main saya, teman-teman. Ini konteks cara main saya. Begini, teman-teman. Nah, ini caranya ya. Nih. Seperti ini, teman-teman. Konteks cara main saya kayak gitu. Nah, gitu dia ya. Jadi kalau misalnya Anda bertanya, Pak Pinem, kan nanti kalau nggak dijemput di 91 atau 85, Pak, cuma 1,5 juta kita dibawa, kan kecil cuannya, Pak. Kalau memang kecil cuannya, modal Anda tambahi, gitu. Jangan salahkan cuannya. Seperti itu. Karena kadang nanti mau, ketika ini harga saham ini apa, diakumulasi sama bandar mau dinaikkan gitu, ada retailer gede, ini akan kena, bisa. Kalau Anda misalnya cuma masuk di 10 juta, di range sini, terus ketika turun di sini Anda nggak ada uang, ketika turun di sini Anda nggak ada uang, mau fresh down, ya sudah, habislah. Ya kan, cut loss gitu-gitu terus nanti kerjaan kita. Seperti itu dia. Jadi kalau Anda pengen cuannya mau gede, uang modal Anda tambahi gitu dia. Masuknya berapa? 100 juta. Supaya di sini Anda bisa masuk 15 juta, di sini Anda masuk 30 juta, baru di sini Anda masuk 50 juta begitu untuk saham ini. Gitu, teman-teman. Itu dia. Jangan salahkan antriannya gitu. Menurut saya seperti itulah. Karena apapun bisa terjadi di pasar saham, teman-teman. Apapun bisa terjadi. Kalau ada berita buruk dari saham itu, harganya longsor. Kalau ada lot gede dari saham itu, harganya longsor juga. Seperti itu dia. Begitu, teman-teman. Maka dari itu, itulah petanya. Maka saya katakan target sell terdekat dari saham ini, di mana SMGA ini closing di 94, target sell terdekatnya adalah di harga, saya sampaikan sama Anda adalah di terdekat ya. Terdekat ini adalah di harga 100 sampai dengan di harga 106. Sini, teman-teman. Sorry ya. Ini adalah target sell terdekat.
100 sampai dengan 106. Nah, begitu teman-teman. Oke, kalau itu dia ada di sini, saya cek 100, oke di sini 100. Saya cek 100. Oke, di sini dia sampai 106. Nah, begitu. Kembali ke yang tadi lagi, kok dekat Pak Pin? Dekat karena kekuatan volume ini cuma sampai di sini napasnya. Bisa saja sampai, bisa saja enggak. Kenapa bisa enggak sampai? Ya kalau ada misalnya serangan retail dengan lot gede, ya turun juga ini barang teman-teman, enggak sampai target kita. Seperti itu dia maksud saya. Nah, begitu dia teman-teman ya. Itu dia. Oke. Nah, itulah dia teman-teman. Ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 saham yang top gainer saat ini yang apa? Yang memberikan, yang menurut saya bisa peluang berikan cuan kepada teman-teman. Silahkan dipantau ya. Apakah ini masih bisa berpotensi atau tidak? Tapi selalu ingat, saham-saham top gainer ini rata-rata sudah naik tinggi, bahkan bisa longsor teman-teman. Jadi harus hati-hati juga. Seperti itu dia ya, harus hati-hati juga. Jangan sampai teman-teman loss. Seperti itu dia. Jadi itu saya dari saya. Tidak ada kata yang lain. Sampai bertemu di analisa saham berikutnya. Salam dari saya, Pinem Excellent.